Di antara luasnya langit kota Bandung, ada sebuah desa yang bernaung di bawah langit tersebut, yaitu adalah sebuah desa yang berada di perbatasan kota, desa yang berada di dataran rendah, dan itu adalah Desa Cijerah. Melangkah mundur ke masa lampau, Cijerah di tahun 1943 diselimuti oleh bayang-bayang penjajahan, perekonomian terpuruk, kemiskinan, dan akses pendidikan serta kesehatan teramat terbatas. Pesantren Wanasari bagaikan fase di tengah gersang, menjadi mercusuar yang menuntun jiwa-jiwa haus ilmu dan iman. Di sini, para santri menimba ilmu agama, menggembleng diri menjadi manusia yang berakhlak mulia dan berwawasan luas. Si Pak, hayu ih, udah memulai ngajinya. Ya sebentar. Jadi juga sih. Pondok Pesantren Al-Istiqomah Wanasari ini berdiri tahun 1943. 43 itu ayah saya Raden Kiai Ahmad Masyhud, dia dari Soreang, cuman keturunan Pamijahan. Kalau gak salah, saya pernah lihat tulisan tangan dari bapak saya 9 Maret tahun 1943, 2 tahun sebelum kemerdekaan. Pesantren ini telah dipimpin oleh 10 tokoh terdahulu, dan saat ini Pesantren Al-Istiqomah Wanasari dipimpin oleh Raden Haji Ahmad Asmaddin MS. Yang Abdul Muhi Pamijahan, Sembah Dalam Bojong, Eyang Somadin, Eyang Asmadin, Eyang Zainal Arif, Eyang Zainal Hasan, Eyang Abdul Muhi, Eyang Aceng Polyubi, Kiai Ahmad Masyhud, kemudian ke saya, jadi ke-10. Nah itu sejarah karuhun pendiri Pondok Pesantren Al-Istiqomah Wanasari gitu. Ya. Nama awal namanya yaitu Pesantren Wanasari. Kata Wanasari itu sendiri diambil dari 2 nama kota atau 2 nama pesantren. Sebab 2 nama kota itu yaitu kota asalnya Uwa itu dari Pesantren Wanayasa yang sekarang Abah Adang lah Cipulus. Kemudian kalau bapak saya dari Pesantren Wanasari, Sindang Sari Cijerah. Sindang Sari Cijerah. Maka nama pesantren itu jadi Wanasari. Wananya Wanayasa dari Purwakarta, Sarinya Sindang Sari Bandung. Kemudian pada tahun 1982 dibentuk atau mendirikan yayasan gunanya untuk menopang kegiatan pesantren. Awalnya masuk ke sini tuh kayak benar-benar memasuki fase yang paling sulit karena perasaan aku di situ campur aduk banget antara seneng dan sedih. Senangnya karena bisa ngebanggain orang tua, terus sedihnya karena aku juga jauh sama mereka. Tapi karena seiring berjalannya waktu, kayak teman-temannya juga pada frekuensi ya, jadinya betah kesini-kesininya. Akhirnya aku ada sekarang yang bentar lagi mau lulus. Untuk aku pertama kali masuk sini sedikit sedih ya karena harus beradaptasi lagi dengan orang-orang yang mungkin beda pikirannya gitu. Takutnya juga kan nanti banyak bertengkarnya karena kan tiap orang pikirannya beda-beda. Jadi awalnya aku takut banget sih masuk sini. Tapi sering dengan berjalannya waktu gitu ternyata mereka itu tidak sesuai dengan apa yang aku pikirin gitu.
Jadi mereka bisa menerima aku apa adanya. Ditambah kan kita selama 24 jam ini selalu bareng. Jadi udah tahu kebiasaan aku dan teman-teman aku. Jadi ya alhamdulillah aku sampai sekarang betah. Jadi cerita awal aku masuk pesantren itu nggak terlalu sedih karena aku masuk ke sini tuh emang ke kemauan aku gitu. Jadi nggak dipaksa dari orang tua gitu, nggak ada paksaan dari orang tua. Terus pas awal kesini emang aku dekatnya sama pengurus-pengurusnya gitu kayak jadi mestinya nggak deket sama satu angkatan. Nah seiring berjalannya waktu mungkin makin kesini makin deket sama angkatan juga, jadi makin dirangkul juga sama teman-teman, jadi makin deket di sini. Selama di sini aku dan teman-teman banyak mempelajari kitab-kitab dari mulai kitab alat, fikih dan lain-lain. Tiap tahunnya itu kita belajar beda-beda kitab. Contoh seperti aku waktu kelas 1 sama kelas 2 itu kita belajarnya mendalami kitab alat. Kelas 3 kita sekarang belajar lebih mendalami kitab-kitab fikih untuk kehidupan sehari-hari kita. Dan alhamdulillah selama 3 tahun ini saya dan teman-teman banyak mempelajari kitab, hampir udah 10 kitab lebih ya. Dan untuk tahun sekarang 1 tahun ini kita belajar 6 kitab dan udah tamat beberapa kitab. Santri dan santriwati merupakan penerus bangsa, khususnya peran mereka terhadap kemajuan Indonesia dan kemajuan Islam di mata dunia. Karena kita harus ingat bahwa hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan lika-liku. Jangan pernah menyerah, tetaplah berjuang sampai akhir.